Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi event pertama kita kali ini itu tentang Ana ya. Jadi Ana akan datang ke kebun kita kalau kita sudah menanam lebih dari 90 bunga teman-teman. Jadi setelah ada pilihan ini, kalian pilih berikan sebanyak 5 supaya kita mendapatkan ganti power berry ya, supaya tenaga kita lebih mantap gitu kalau misalnya kita kerja lagi teman-teman. Oke, jadi ketika kita sudah memberikan pilihan untuk memberikan kepada anak, dia akan mengambil sebanyak yang dia mau. Kalian just gundul ya. Baru juga ditanam boy. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, karena sedekah itu nggak pernah ada ruginya ya. Nah, pada event kedua nih ya boy, kita akan datang ke Yodel Range dan akan ada event Barley yang bingung untuk merawat kuda ini. Nah, ini untuk diketahui teman-teman. Jadi karena ini masih kuda poni, jadi belum bisa dinaikin. Jadi kita harus merawat dia sampai besar sehingga bisa kita tunggangi ya. Nah, jadi untuk merawat kuda ini cukup mudah ya teman-teman. Kalian cukup gosok-gosok aja punggungnya ya teman-teman. Setiap hari diajak ngomong. Ya, jadi kayaknya wajar aja sih kakek tua Barley gak sanggup ya mau gosok-gosok kuda, karena gosok sendiri aja belum tentu dia bisa ya. Udah tua boy ya, ini kok mau gosok-gosok kuda lagi kan, nggak ada tenaga boy. Oke, jadi teman-teman, ini pengen saya namanya Reslas ya, tapi setelah saya coba ternyata nggak cukup. Dan kalau kalian tahu arti nama Reslas itu adalah nama kuda lubu dinasti Wario. Jadi karena nggak cukup ya teman, kita singkat aja, kita hilangin T-nya ya, Reslas. Mirip-mirip dikit nggak apa-apa ya nggak? Oke teman-teman, setelah event kedua, pada event ketiga setelah 120 hari tepatnya 1 tahun setelah kita pengambilan kuda, Barley akan datang melihat kuda kita ya. Kalau kuda kita itu hatinya kecil, minimal hati 8 ya. Kalau misalnya kurang dari 8, Barley akan mengambil kuda ini. Jadi untuk teman-teman, kalau nggak mau kudanya diambil atau ngerawat dari awal lagi ya, sebaiknya dirawat betul-betul ya, supaya kalian nggak ngerawat lagi dari awal. Karena kalau kalian dapat kuda kedua itu akan ngulang lagi dari awal ya. Oke, jadi teman-teman, kalau kuda kalian diambil nggak usah takut ya, karena kalian bisa mengambil lagi dengan cara menanam rumput sebanyak kurang lebih 200 rumput ya. Ada yang bilang kurang lebih 30 bibit, ada yang bilang 200 ya. Minimal kalau 200 juga seharusnya sih bisa. Kalau dari Mimin sendiri ini menanamnya kalau nggak salah kurang lebih 200, lebih dari 200 ini. Oke, ini karena kudanya poni, dapat kuda poni lagi ya, jadi kita akan ngerawatnya dari awal lagi teman-teman. Kita nggak usah bagus-bagusan namanya, kita ganti kuda aja biar nggak pasti pusing ya. Oke boy, kakek udah pergi, coba kita lihat pemandangan rumput kita. Wah, keren ya, keren nggak? Ini muternya di sini aja ya teman-teman, soalnya kalau di ujung berantakan ya.
Oke, udah masuk ke event kelima boy. Jadi event kelima kita ini Barley akan datang mengunjungi kita jika kita sudah dekat dengan Barley dan Mei. Hati anjing kita udah besar dan dewasa. Jadi secara otomatis Barley ini akan datang ke rumah kita ingin mempertemukan Hana dengan guguk kita ya. Jadi kalau kalian pengen ngelihat dia punya anak, ya terima aja gitu. Nah, jangan lupa juga ya teman-teman, nanti kalau misalnya anjing kita sudah ada di rumahnya Barley, jangan lupa untuk mengunjungi tiap hari dan kita lempar anjing kita supaya nggak menuruni hatinya ya. Jadi kita harus rutin datang ya. Oke, setelah beberapa hari ya teman-teman, atau 2 minggu kurang lebih, atau 1 minggu ya. Jadi si Mei ini akan datang memberitahu kita kalau Cookie itu sudah pengen balik dan bentar lagi akan melahirkan. Nah, nanti kan ada beberapa pilihan ya teman-teman yang bisa kita lihat. Nanti kalian bisa lihat di gambarnya, gambar event yang di setiap mode event itu ya. Nah, ini kita ganti background ya biar kita nggak bosan gitu loh, masa kita spring terus, sekali-sekali biar sekarang kita ganti winter ya boy. Oke, hai An-An. What the dog doing? Nah, kita dapat An-An dan kita akan disuruh sama Barley untuk mencari pengurusnya ya. Akan ada 3 pilihan ya teman-teman. Yang pertama itu bisa Haris, bisa Stu, bisa Gods. Jadi ada 3 orang kandidatnya. Dan ini adalah sedikit kejadian teman-teman, karena kita belum menemukannya, memang sengaja ya supaya Anda bisa lihat si murung tua Barley yang kecewa karena nggak dapet, belum ketemu nih pengurusnya nih. Aduh, nanti kita lihat lagi, coba kita event kejadian kedua juga kayak gini kayaknya, tapi beda konteks ya. Nah, ini juga kejadian kedua si Barley datang ya, karena kita belum dapat. Nah, masih kecewa ya teman-teman. Jadi supaya dia nggak kecewa, kita bakal cari aja langsung kali ya. Kasihan loh, udah tua kan, udah tua, jalan saja nggak pakai sendal ya. Baru dipelatih nggak pakai sendal datang ke rumah musim salju. Memang kakek itu nggak ada obat. Oke teman-teman, kita akan datang ke kandidat pertama. Mungkin ya ini dia, si bocil junior Stu. Oke, kita akan berikan dia dulu pertama. Nanti kita akan berikan semuanya ya. Dan kita lihat masing-masing perkataan dan masing-masing guguk nanti akan dinamain beda-beda ya dari pemiliknya yang akan dikasih. Dan ini adalah siapa nih, tim. Oke, kita pindah lagi dan bisa kalian lihat nanti setiap orang bakal beda-beda namanya ya. Jadi teman-teman ya, mengapa 3 orang ini dikasih? Yang pertama mungkin Stu itu dekat dengan Mei karena Mei punya anak guguk. Mungkin ya namanya brother ya, bestie lah atau brother, nggak tahu lah aku lah. Jadi mungkin mereka bagi-bagi gitu loh. Nah, kalau yang Haris nih anjing polisi, jadi agak nyambung ya. Kalau misalnya yang Gods itu, nah ini orang sendiri boy. Jadi kalau kita kasih dia nggak jomblo-jomblo lagi, temannya sama anjing. Stop it. Oke, nanti terserah kalian ya, kalian mau pilih yang mana, itu semua terserah kalian. Oke, mari kita lihat boy, apa namanya. Namanya itu Chibi. Ternyata Gods meskipun tampang berewokan, hatinya pink ya. Oke, masuk event ke-7 boy. Di sini kita akan berjumpa dengan Basil ya. Sejauh ini belum ada event tertentu tentang Basil. Jadi tapi ada beberapa kejadian yang berkaitan dengan dia ya. Contohnya mungkin resep atau mungkin petunjuk bunga kebahagiaan ya, dari dia juga ada. Kalian kasih tahu dia nanti supaya efek kedekatan kita dengan dia lebih dekat. Oke, bunga kebahagiaan ini sebenarnya kita dapat dari Ellen ya, tapi ini ada kaitannya dengan Basil. Nah, ini reaksinya.
Nah mungkin ya, ini mungkin ya, mungkin suatu hari nanti kalau kita cari telusuri, mungkin ada event tentang Basil ini di saat dia mencari bunga kebahagiaan, Boy. Oke, jadi teman-teman kita lanjut ke event selanjutnya tentang karakter. Ini sama kayak Basil ya. Belum nampak event tertentu, cuman ada event kayak festival musik kayak gini, dia datang ke rumah. Sama satu lagi itu dia waktu ada hewan yang meninggal ya. Jadi kalau ada hewan yang meninggal, dia akan otomatis muncul dan merenungi ya apa yang terjadi. Makanya kalau punya hewan dikasih makan, Boy. Jangan enaknya aja gitu loh. Oke lah teman-teman, ini dia ya. Jadi yang meninggal ini adalah sapi kita dan namanya itu Jadi nggak usah bagus-bagus ya. Namain hewan itu masa kita namain satu Stephen, satu Gashin kan nggak lucu ya. Masa keren banget gitu loh. Karena mau dimanapun itu nama hewan itu misalnya ayam, dia tetap dipanggil ayam, Boy. Oke Boy, kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke event clip ya. Jadi event clip ini ada beberapa fakta ya yang bisa kalian baca sendiri tadi. Dan jika kali ini kita tidak menawarkan pekerjaan ini, klip akan pergi Boy, karena dia kekurangan uang. Jadi ini pilihan kalian ya Boy ya. Jika kalian ingin dia pergi, maka dia akan benar-benar pergi ya, dan akan kembali pada tahun ketiga happy ending kalau kalian dapat ya. Ya buat kalian mungkin yang pemuja-pemuja N, saya rasa juga ini bener tuh udah sepi ya. Kalau semua penduduk yang pergi kayak mana Boy ceritanya, tambah sepi nih. Jadi event pun juga mungkin sedikit langka. Ya jadi ya gimana ya, walaupun kalian rival juga sebaiknya jangan dibikin pergi ya. Oke, jadi teman-teman kita akan mulai kerja dari jam 10 pagi. Itu akan kita kerja di Ajabu ini selama 6 hari. Oke, selama 6 hari ini kita akan mengumpulkan buah anggur ya. Untuk menyelesaikan event ini cukup kalian mengambil 18 buah anggur yang berbeda dari tempatnya ya, karena sekali kalian ambil nggak bisa dapat lagi gitu. Nah nanti gaji dari event ini itu yaitu kalau bisa kita mendapatkan 18 buah, kita akan mendapatkan 800 gold ya. Dan efek dari kita kerja di sini, setelah kita kerja jam 10 pagi, kita akan selesainya sore ya Bang. Jadi akan lebih baik ya baik kalau misalnya kalian apa itu namanya berkebun dulu, atau mungkin beternak lah, kalian urus semua gitu kan, biar nanti gampang gitu, nggak muka malam. Masa yang kalian ngandalin kerja terus digaji, enggak disuruh kerja ya boy. Oke nih teman-teman, karena kita kerja di Aja Binary, sedikit kita bahas ya. Saya sangat yakin kalau Aja itu anaknya Dok itu yang masih di rumah, kan kata orang mungkin 18 tahun atau 10 tahun atau 8 tahun itu akan pulang ya. Kalau kita jomblo itu mungkin benar ya. Dan saya cuma berkeyakinan Aja itu akan pulang. Kenapa begitu teman-teman? Karena setiap perkataan yang kita tanyakan ke orang-orang penduduk Middleton itu merupakan petunjuk event ya. Cuman bagaimana kita menentukan pemicunya itu yang agak sulit ya. Jadi saya udah siapin ya, nanti setelah event karakter habis malam ini saya akan cari lagi ya. Jadi teman-teman ikutin dan jangan lupa subscribe ya, supaya nggak ketinggalan gitu. Oke teman-teman, ini udah 6 hari ya kerja di sini. Jadi ini adalah perkataan dari Duke yang ingin menawarkan klip untuk kerja di sini, sehingga dia nggak jadi pergi ya teman-teman, karena sudah ada kerja, sudah dapat pekerjaan, dan keakraban kalian dengan Duke, Mana dan klip akan lebih dekat ya teman-teman. Jadi banyak untungnya gitu loh.
Nah ini teman-teman ya, ini seperti yang saya bilang tadi ya kalau soal aja kayak setiap perkataan itu ada petunjuk ya. Ini kita akan lihat awal-awal klip ini meninggalkan desa ini kayak mana. Pertama kita pertanyakan dia, dia masih lemes boy, puasa apa? Jadi kita lihat lagi, jadi di beberapa waktu dia akan berubah ya perkataannya sehingga saya yakin itu kayak petunjuk gitulah ya. Sama kayak aja tadi ya teman-teman. Soalnya kenapa saya bilang begini, karena saya punya banyak sekali em, hal-hal yang fakta tentang si Aja itu, dia sekarang ada di mana, dia petunjuk-petunjuk yang ada di rumahnya itu saya punya ya. Cuma nanti kita bahas waktu di F1 aja ya. Nanti kita bahas setelah ini ya boy. Oke teman-teman, kita lihat klip sudah kehabisan uang nih. Nah karena kita nggak ngajak dia kerja, dia jadinya bingung ya teman-teman. Nah malahan sekarang dia bilang dia akan pergi ya boy. Duh, jadi ini kalau kalian sudah kayak gini udah telat ya boy. Sebelum winter lah, sebelum tanggal 14 kalian sudah menawarin dia kerja. Oke ini dia dia pergi ya, ini terjadi pada tanggal 30 winter. Jadi setelah klip pergi, dia akan pergi meninggalkan desa ya boy. Nah ini dok bilang kalau anaknya suka dia ya. Jadi kalian itu jangan berharap lah kalau ini tuh suka sama kalian atau enggak. Ya karena dia suka sama klip gitu loh. Kalian cuma turun tikung aja, nggak usah bangga gitu. Sadar diri boy. Oke jadi teman-teman ya, kalau klip sudah pergi dia nggak akan pulang lagi ya. Jadi evennya nggak ada lagi gitu, nggak muncul. Bagi kalian yang belum dapat event kandangan klip, foto-foto itu, dia nggak ada lagi boy, karena udah pergi ya. Kita tanya dulu, dok ya. Oke klipnya udah dalam kapal, udah menghilang ya, nggak tahu kemana. Kita lanjut aja event kita boy ya. Oke, jadi pada event kali ini si klip akan kembali dan mengucapkan selamat pada kita, boy ya. Jadi kalau kita bikin dia pergi, dia akan datang kembali dan mengucapkan selamat pada kita pada saat kita menyelesaikan atau mendapatkan happy ending ini ya. Nah, jadi teman-teman ini saya bikin terakhir ya, karena disinilah rahasia klip itu semuanya terbuka ya teman-teman. Jadi event ini akan muncul setelah ada bola salju ini ya, itu kalian lihat tuh ada bola salju tuh. Biasanya kalau winter-winter itu nggak ada bola salju ya, itu kalian bisa lihat bola-bola itu. Nah ini kita deketin aja si klip, dia akan menjatuhkan sebuah foto ya teman-teman, yang mana dia akan memberitahu rahasianya ya teman-teman. Oh ya teman-teman ya, bagi kalian yang ingin tahu rahasianya klip, kalian harus mengembalikan foto ini langsung ke orangnya ya. Setelah kejadian ini kalian langsung kembalikan, tapi bukan di penginapan, tapi langsung di rumah sakit itu atau klinik itu ya. Soalnya kalau kalian mengembalikannya ke penginapan, dia akan mengatakan hal biasa ya, dan tidak akan menceritakan kejadiannya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian langsung kasihkan di klinik ini, dia akan cerita tentang mengapa dia pergi meninggalkan desa dan apa yang terjadi teman-teman. Jadi inilah terungkapnya fakta si klip ini. Nah ini contoh nih, kalau kita menjalankan eventnya di saat klinik ini ditutup, dia tidak akan ini ya teman-teman, nggak akan memberitahu rahasianya. Nah jadi kita ganti harinya. Nah bisa kalian lihat ya, pada hari ini nggak tutup kliniknya, jadi kita akan kasihkan ke klip dan kita mendengarkan rahasia dari klip ini ya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia event karakter ya, karakter Apesmon ini, dan akan kita lanjut lagi ya teman-teman. Cukup untuk segini dulu, nanti kita lanjut lagi. Jadi
untuk kalian supaya nggak ketinggalan, jangan lupa untuk follow dan subscribe channel ini supaya nemenin aku lah ya. Kita mulai dari awal lagi, kita bahas semua walkthrough-nya ya teman-teman. Kita nggak akan bahas gameplay ya, soalnya kita ini tentang walkthrough video, tapi mungkin ada sih gameplaynya. Mungkin kita buat di channel YouTube satu lagi atau kayak mana nanti kan, atau mungkin di sini ya, kita nggak tahu ya, kita lihat ke depannya. Dan saya harap ini akan terus berkembang supaya kita lebih enak ya. Jadi kalian bisa tahu rahasia-rahasia yang ada di game-game ini atau sesuatu lainnya ya. Nah teman-teman juga jangan lupa komentar supaya saling menambah ilmu sesama kita ya. Nanti komentar saya kalian pasti saya baca, jadi referensi buat saya. Saya masukkan, saya pikirkan kayak mana nih bang, ini kok eventnya ada ketinggalan bang, kayak mana solusinya bang. Nanti kita bikin ya event-event yang ketinggalan, karena masih banyak rahasia boy ya di RPS Mode ini. Jadi kita akan telusuri lagi semuanya, makanya kalian jangan lupa untuk follow ya teman-teman. Dan mungkin kita akan buat live streaming ya, mungkin ya, kalau misalnya apa gitu memungkinkan gitu loh. Sudah ada peralatannya, ini saya masih nyicil, masih bersyukur ya dengan alas adanya ya. Jadi teman-teman yang terus follow nanti channelnya tentang walkthrough. Nanti kalau masanya live streaming kita akan kita buat YouTube lagi ya yang khusus buat live streaming gitu. Jadi follow Facebook dan YouTube-nya teman-teman. Terima kasih sudah mendukung, sampai jumpa lagi dan sukses ya selalu, serta selamat dunia akhirat ya teman-teman. Jangan lupa ibadah dan jangan lupa penciptanya teman-teman, karena segigi-gigi kita main game kita bakal tetap ampas di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.